Ratusan FPMN dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pertahanan Pangan Nasional (BKPN), Mepung Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Program pemerintah tersebut tidak tepat bahwa penerimanya banyak terdapat orang yang sudah meninggal apalagi masyarakat yang tidak mampu biasanya dapat dan sekarang dihapus datanya. Sehingga mempengaruhi data sebagai penerima program bantuan sosial lainnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan dikarenakan program yang rencananya untuk membantu masyarakat akan dijadikan ajang korupsi. Oleh karenanya kami FPMN dan masyarakat akan melakukan protes keras dengan melakukan unjuk rasa ke kantor BKPN Nganjuk. Baik dari TNI maupun Polri, dari Satpol PP, rekan-rekan media massa, LSM yang ada di sekitar sini, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang hingga sampai saat ini masih tetap berdiri konsisten dan komit terhadap perjuangan yang kita serukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini sebagaimana kita sampaikan pemberitahuan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Resort Nganjuk, kita akan melakukan aksi ke Badan Ketahanan Pangan yang seharusnya alamatnya di Loceret, ya, di Loceret dekat Dinas Pertanian. Tetapi atas koordinasi dengan pihak Intelkam, karena berbagai hal pertimbangan yang termasuk diantaranya adalah di sana mungkin halamannya yang sempit dan jalanannya yang satu jalur, sehingga atas kesepakatan itu kita aksi ke Pemda. Namun tepat sekali kalau aksi ini kita arahkan ke Pemda. Karena apa? Yang dimaksud ketahanan pangan itu tadi termasuk diantaranya adalah terkait pertanian, terkait kepentingan wong desa-desa yang selama ini tidak pernah ada yang menyinggung. Jadi tidak ada yang menyinggung tentang nasib petani, yang di bawahnya petani itu ada buruh tani yang memang adalah orang-orang tidak mampu atau miskin, ya. Jadi sekali lagi, selama ini tidak ada yang menyinggung tentang tadi. Kenapa tidak ada yang menyinggung? Setelah kita teliti, kita evaluasi, kita cek kemana-mana, kita klarifikasi, ternyata tidak kerjanya pemerintah kita, tidak kerjanya instansi terkait, sehingga pendataan yang ada di bawah itu tidak tepat sasaran. Betul teman-teman? Ya, termasuk yang katanya kalau petani itu mengeluh terkait pupuk, bolak-balik dijalui KTP, bolak-balik dijalui KK, tetapi lagi-lagi yang selalu didengar adanya pengurangan subsidi. Subsidi kanggo rakyat kok selalu dikurangi. Nah, nek korupsi jalan triliunan, bener? Jadi korupsi besar-besaran. Kemarin terakhir sekjennya Nasdem kemarin kan sekitar 8 miliar itu besar. Sekarang triliun, bapak-bapak. Terkait bantuan sosial, Risma sendiri, Menteri Sosial menjelaskan di DPR bahwa buntutnya aja 700 miliar, buntutnya triliunnya gak eruh. Loh, lah nek para pimpinan sing atas mulai presiden sak bawane kabeh, siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita harapkan? Nyatanya korupsi ada di atas, tidak ada tindakan dari presiden, berarti presidennya yang malah. Karena begini, ini saya contohnya di kita.
Di forum itu ada salah satu pengurus forum gak bener didik, kita langsung lakukan tindakan. Ini tidak negara iki. Wong korupsi triliunan kabeh menengae. KPK kepalane KPK. KPK-ne piye? Jadi ini persoalan negara ini sangat pelik, dan kita ada dan kita terus menerus karena keadaan ini, karena forum berprinsip kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang. Ini negara kita dan kita kepada konstitusi diwajibkan. Jadi di samping kita menuntut hak kita untuk mendapat bantuan sosial, untuk mendapatkan ini itu dari negara, tetapi kita ada kewajiban terhadap negara. Salah satu kewajiban terhadap negara adalah membela negara. Bila negara itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara punya wajib membela negara. Itulah yang dilakukan sampai hari ini oleh forum. Karena ini adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara. Apalagi yang kita bela hari ini adalah menyangkut nasib saudara-saudara kita, teman-teman. Nasib orang yang ada di sekitar kita. Forum sebagai lembaga kontrol sosial. Yang dimaksud sosial itu adalah kepedulian. Kita tahu kita tidak bisa berdiri sendiri. Ayo, kalau ada orang kaya saja, tanpa ada orang miskin, bisa dia hidup. Seharusnya kalau sadar mereka, yang 5% penduduk Indonesia itu sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, maka dia harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang miskin yang disebut rekan kita, termasuk yatim piatu ada di dalamnya. Jangan sampai yatim piatu dibuat slogan. Saiki yatim piatu dibuat slogan dikayak ngajakne proposal. Yatim piatu. Namun dene ngepung yatim piatu mulai bobot ning kandungan wis yatim. Tapi nyolong, tapi sak paket korupsi itu. Jadi yatim jangan dibuat sekedar label bahwa seolah-olah mau bela orang yatim, seolah-olah mau bantu yatim, tapi kanggo ngajokne proposal. Ini keadaan kita. Jadi sekali lagi forum bertahan sampai hari ini. Coba kalau dikaji, coba diingat-ingat, pernahkah aksinya forum untuk aksi terhadap kepentingan orang kaya? Selalu aksinya forum adalah kepentingan orang yang tidak mampu. Sertifikat murah, bantuan sosial, membuat KTP gratis, neng rumah sakit sing loro ya gratis. Itu yang dilakukan forum sampai hari ini aksinya. Memang ada yang ngajak-ngajak, Pak, aksi tambang. Waduh, kepala saya pusing ketika nyebut tambang karena bajingannya ada gitu. Jadi rajane bajingan yo nek jeruk kabupaten kene. Kenapa? Saya tahu pajak pendapatan galian C. Sampai hari ini saya ingat waktu PJ baru menjabat seminggu saya bertemu. Salah satu di antara yang saya usulkan adalah pajak galian C yang lenyap, yang hanyut. Pajak galian C, waduk, semantap. Itu 42M sampai hari ini tidak tahu jeluntrungnya. Nah, bajingan yang di salah satu ada di dalam sini. Jadi sekali lagi ya, ini situasi yang luar biasa. Tapi saya begini, terserahlah urusan tambang, urusanlah korupsi. Aku tak ngurusi wong randuwi. Paling sisihkan sedikit
untuk orang tidak mampu, untuk orang miskin. Bahkan pada waktu pertemuan saya tantang yang hadirin, ayo golek ada musuh aku sing musuhi wong miskin, berhadapan dengan saya. Karena luar biasa besak ngono kae sing mbok rampok negara ini loh, seolah-olah dikuasai oleh sekelompok tentu. Kalau teman-teman ini mungkin kasihan warga Ngepung ada dindi raro dindi. Kalau sampai lihat Pak di luar Jawa, di Irian, di Kalimantan, di Sulawesi, tambang-tambang itu dikuasai oleh oknum jenderal. Ngeri Pak. Saya pimpinan Serikat Buruh Nasional, saya turun ke jalan, ada persoalan buruh, ternyata di belakangnya ini, di belakangnya itu, termasuk tetangga kita. Ngeri Pak keadaan. Lu dah kok wis kono wis buat entek nih triliun-triliunan. Coba dibayangkan Freeport itu zamannya Pak Harto itu 40 triliun setorannya per tahun kepada pemerintah Orde Baru. Nah, apa maneh saiki? Tetapi kilo ora duwe kilo kok coba sikap. Kan ini keterlaluan kamu. Kamu ini sudah pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Seharusnya kalau dalam hukum militer kan ngadap dinding tembaki. Karena berbahaya Pak. Tanpa pekerja perusahaan juga jalan Pak. Perhatikan para buruh, perhatikan orang miskin. Termasuk dalam hal ini ketahanan pangan. Karena ini adalah akibat yang Anda lakukan. Siapa yang melaksanakan program itu, tapi penyebabnya adalah kalau di daerah adalah pemerintah daerah. Betul? Apa? Orang nyambut gawe sing isine gelentit-entit hari-hari. Dek ceken dinas kae, apa enak sing kira-kira oleh? Ceken dinas kae, itu yang dikerjakan para pejabat di kabupaten ini. Sejak dulu, apa mana yang Nganjuk rekote terkenal, rong periode masuk ke rangkeng. Saya sampai kudu muka, pendelok foto, mendapat apa penghargaan Adipura, kudu muka Pak, muka Pak, malah dapat penghargaan. Gila negara perusahaan. Saya berbicara tentang bantuan sosial Pak. Menteri ini langsung ditangkap di penjara yang berapa? Sakbare aku nyempatnya grendel lagi nih kan. Demo nang DPR jirene Pak ora demo corona. Corona kuwi yo gone wong bajing. Tak lawan Pak zaman itu. Akhirnya berapa hari saya pulang ke Kaltim, ternyata Pak Menteri Sosial masuk penjara. Terus Bu Risma turun ke Nganjuk Pak, gerakan kita Pak duduk pemerintah sama aku, tapi forum Pak ngantek dengan Jakarta. Bu Risma mudun. Apa manfaatnya bagi masyarakat Bu Risma turun itu hari? Adalah ditambah penerima bantuan sosial ditambah 58.000 untuk Kabupaten Nganjuk. Nah oleh karena itu tolong ya, sekali lagi sisihkan bagi orang yang tidak mampu. Ini bantuan sosial data nih loh. Nek bantuan sosial seharusnya apapun yang terkait itu melalui dinas sosial. Tapi saiki kok apa kok melalui Badan Ketahanan Pangan? Karena iki lho carane. Jirine kancaku, Nganjuk nyawi iki piye artine? Nyawi siji. Badan Ketahanan Pangan ki wis gone ning kiwa kono
ora tau diwasi wong, ora oleh apa-apa. Mulane dibagi. Termasuk salah satunya dibagi ini. Tapi Pak, apes ini apes Pak. Karena ini akan saya persoalkan sampai di Jakarta ini. Termasuk biar dipidanakan para pelakunya. Pelakunya siapa? Yang menghilangkan hak warga negara. Di kita kedua undang hukum pidana ada Pak itu pasal itu. Barang siapa menghilangkan hak warga negara ancamannya 9 tahun penjara. Ngeri Pak ini. Orang yang harusnya dapat tidak dapat. Tetapi orang meninggal Pak dapat, tidak usah orang lain Pak. Ini kebetulan orang tua saya sendiri dapat Pak. Besan saya dapat Pak. Di sekitar rumah saya orang meninggal Pak yang dapat. Tapi yang saya ajukan berkali-kali, bahkan ada nama saudara Anto ini Pak. Ini masih hidup dimatikan. 2 kali saya memperbaiki kakaknya di Dukcapil. Asal ke desa masih mati. Kan gila Pak. Wong enek atau marah dewi masih mati. Ini ada orang dibayari bengkok, dibayari siltap, nggak kerja. Dan ketika di sana kerja nggak ada teguran, berarti bosnya yang nanganak kene ya orang nyambut gawe. Wong wis bolak-balik tak omongi, zaman itu juga tak omongi. Sehingga ada saya sebut 3 kesalahan Nopi Marhen. Mereka kok bolak-balik arah maju. Wong waktu dadi ra entos arah maju. Ya memang hak warga negara Pak. Saya sadar itu hak warga negara, hak dipilih dan hak memilih. Tapi harusnya kan koreksi diri Pak. Ya, introspeksi diri. Kabeh calon mulai presiden ngantek tingkat lurah, intinya pengen dadi. Saya pengen ada eksekutif, ada pemimpin negara ini dari tingkat pusat sampai di bawah. Kalau pengen jadi lurah kuwi, apa yang mau dilakukan? Kalau pengen jadi bupati, apa yang mau dilakukan? Apa nemplek-nemplek gambar nang mobil? Sip toh Pak. Lho ngono kuwi kan yo penyimpangan. Jaksa matamu nang ndi? Itu penyimpangan. Mobil itu mobil milik siapa? Apa mobilnya bupati? Apa mobilnya wakil bupati? Adalah mobil pemerintah daerah kabupaten. Lanjut. Yang diperuntukkan untuk desa Nepung, yang diperuntukkan untuk desa Pisang, yang diperuntukkan untuk desa Gondang, yang diperuntukkan untuk desa Bagor. Harusnya yang nuliskan orang Bagor. Pemerintah Desa Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Orang dipasang gambare wong Pak. Meneh-meneh aku Pak Kuwoso Pak pasang gambare setan. Dan podo wedi. Lah mergo setan ora melok pemilu Pak, lebih jujur itu. Lah iki podo masang nemplek gambar ning gone pemerintah wis neng kono. Dadi pejabat pemerintah dadi parasit. Ngerti parasit? Pemadil sing tukul neng wit-witen. Wite nek ditukuli kuwi mati. Dadi pejabat malah dadi parasit. Malah grogoti. Khususnya Pak, saya tidak bicara orang lain, orang ngepom Pak. Wes dikai gaji gede, wes dikai bayar gede. Lah ning kono malah korupsi, orang malah data wong sing kandungnya supaya oleh bantu. Lah iki mongko bantuan nek dipikir Pak kan bantuan kok negara. Bantuan kok negara, dudu kok nggone bae dheke. Ora ngurangi gajine dheke. Kenapa kok ora diwenehi? Itulah yang saya sebut orang begini pengkhianat. Tapi saya heran, saya kesabaran kita ini cukup tinggi ya. Wong ono dibiarkan. Ya.
Saya kadang-kadang geweton Pak, jadi ketua forum. Coba aku ke masyarakat biasa Pak, minimal ya dia pelintang Pak nang omah. Enak perangkat desa liwat pelintang gase. Dan ngelapornya aku kenapa waktu pelintang gawe bajingan gak ada kalau pelintang. Tapi kalau saya pimpinan kan tidak boleh Pak, karena saya ngerti hukum. Negara ini negara hukum. Saya ikuti aturan hukum. Yo wes tak lapor nih, ayo bapak-bapak ya roh kita demo inspektorat. Jorong digarap Pak nganti saiki. Dan ini kuwi kok terus dibane to Pak. Piye to iki? PC iki apa to? Penjual jahe apa piye? Apa penjual jamu sing katane PC iki? Kok malah masang gambar Adipura tapi tahu kerja apa iso ngomong Adipura tenan iki. Adipura kuwi apa hasilmu? Ngatur aku kayak lungguh penak. Begitu awal jadi oke, begitu jadi rata ya di rumah. Keluyurannya neng Bali, neng Jakarta. Ini kok nyambut dia neng Nganjuk keluyuran. Sing mbok urusin ta? Hah? Keluyuran aku mbok urusin ta? Karena nek ngurusi rakyat, ora enek wong ngeluh tentang pupuk regane sing ra karu-karuan. Ora enek sing ngeluh nek pembangunan desa kuwi gak terrealisasi. Ora enek forum ki enak turu ae. Iki Pak, mohon maaf gak ngeluh aku ya. Memang aku siap. Nek mau aku mundur. Masa jam 3 isuk Pak wong forum kendel-kendel mergo apa HE. Sebagai warga negara, HE sebagai anggota forum mendapat perlindungan dari forum. Tok tok Pak, tok 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 tok. Ora Pak. Tok 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 tok. Tabrakan Pak. Tok 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 tok. Anakku gelap Pak. Mongko biyen ceritane ngene. Ora ki abot canggane. Nek ana apa-apa titik-titik lurah. Nek ana apa-apa titik-titik lurah. Biyen Pak, biyen ngono sampai umumnya biyen kantore lurah kuwi nang omahe lurah dijogori wong. Lah nek saiki pancen yo apa-apa lurah. Nek ana bantuan dana desa lurah. Nek ana bantuan sosial, nek ana krungu sing ditangkap korupsi lurah. Hebat Pak lurah saiki malah. Lurah biyen gak perlu terkenal Pak. Lurah saiki paling ora masuk koran. Masuk koran ora apa? Kok munggah pantat dan lain sebagainya. Masuk koran karena persoalan-persoalan hukum. Tapi ini tidak pernah terjawab oleh penegak hukum, sehingga menjadi kebanggaan dia. Kalau aku salah kan ya wis dihukum. Contohnya siapa? Kalau Suyati ya loh. Salah boleh dihukum, ya benar. Salah apa? Lawang grendel kok dicepot. Nek roso jadi pek dewi. Iya Pak. Grendel wesi roso cepat Pak. Iso ceklek. Berarti aku roso Pak. Nek roso ya jadi pek dewi. Grendel jadi cepot. Beneran Pak. Di penjara Pak. Di penjara 8 bulan. Nah, coba. Jadi sekali lagi ini ya, ini fakta di depan mata kita. Tolong sekali lagi sisih nih kanggo wong ra duwe Pak, monggo rekan-rekan polisi, rekan-rekan TNI nang ngepung denganane aku ya wis melok angkat tangan karena Pak Babinsa ngepung bersama Pak dan Ramil ada bedah rumah di tempat anggota kita ya. Nah, tempat Pak Kanu saya angkat Pak. Saya senang. Oh iya. Anggota datang kita Pak mau ada bedah. Oh iya sip, sorry. Wong-wong tak kon ngewaki gotong royong. Jadi sepanjang etiket baik Pak kami dukung. Jadi salah sekali kalau saya musuhi pemerintah, musuhi desa. Lawang karyawanku kok tak musuhi Pak. Sadar BC, kue buruhku, kue karyawanku. Nyambut tok gawe.
gak ngaku maca konstitusi, lah sampai nek ora maca konstitusi dadi ngene iki terus teko endi carane, dalane lho teko endi. Karena minimal sampai dadi pegawai maca Pancasila. Di dalam Pancasila jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat sing kuwasa. Ngongkon DPR ngedabrus nang kantor DPR. Kuwi kongkonane rakyat sing kuwasa. Termasuk hari ini kenapa saya kesini, kenapa tidak ngadu ke DPR? Lah DPR ra entos kerja. Lah apa itu DPR? DPR ra entos kerja. Pemilihan umum itu bener pesta demokrasi, saya setuju, pesta netok, demokrasi ini orang. Karena ketika memang itu merupakan amanah konstitusi untuk menciptakan sistem demokrasi di Indonesia, harusnya pemilu ke pemilu lebih baik. Nah itu pemilu ke pemilu semakin terpuruk. Sing netapne konstitusi kuwi ae Pak Lie sing dadi nang Mahkamah Konstitusi. Konco ambek aku Pak Lie sing netapne Mahkamah Konstitusi rumah. Pak Usman ini koncoku. Tapi ya itu Pak, keadaan yang membuat dia begitu. Ini terus kita mau ikut yang mana? Dan ketika demokrasi, sistem demokrasi ini dilaksanakan dengan biaya yang cukup besar, dengan tenaga yang luar biasa, hasilnya Pak Belgedes melahirkan pimpinan tingkat pusat sampai tingkat daerah sing wong-wong ra gelem kerja ongkang-angkang kaki oleh pembisik kono kene, termasuk pembisik sing salah ora gelem turun ke bawah, termasuk kepala desa. Biayanya tinggi, juga menghasilkan anggota-anggota DPR yang harusnya melahirkan apa-apa yang ditugasi oleh rakyat. Apa yang kita tugaskan kepada anggota DPR ada 3. Satu, dia kita suruh membuat undang-undang, yaitu sebagai legislator. Tapi lahirnya undang-undang elek terhadap buruh, ada undang-undang Omnibus Law atau PP 35. Itulah menghabisi nasibnya buruh. Sing lahirnya sapa? Wong sing kita kongkon dalam hal ini DPR. Yang kedua, banjir tor. Harapannya DE sing noto pemerintah ki bangun ki, malah dibagi tidak ada sebuah proyek kerakyatan. Yang kita tugaskan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah sebagai pengawasan terhadap eksekutif. Kalau di daerah ngawasi pemerintah daerah, tapi matane podo picak. Lah terus nek jagane wong sing telu ora iso nyambut gawe iki, kita turun sedih. Setuju apa ora? Opung. Pisang. Jadi Pak, wong sing kita kerjane kongkon ngawasi, wong sing kita kayak penggawean iki ora kerja. Oleh karena itu kita turun hari ini dan kita akan turun terus. Karena ini salah satu alat kita untuk menyampaikan aspirasi, dan ini benar. Menyampaikan aspirasi pendapat ini adalah kegiatan yang positif. Ayo, saya ora tahu demo biasanya malah tawuran. Ya benar. Karena caranya menyampaikan aspirasi nggawa kepala. Ayo saya ora tahu demo korupsi, lain korupsi demo ya izin Pak. Jadi sekali lagi, ada beberapa kepala desa yang sudah mendekat kepada kita. Artinya apa? Weslah, yang lalu biarlah berlalu. Ayo kita ke depan. Karena sampai hari ini saya berpikir ke depan. Saya tidak berpikir ke belakang, saya berpikir ke depan. Untuk generasi kita, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita ada waktu, kita berpikir ke depan, termasuk hari ini yang kita datang
bukan mempersoalkan orang mati, bukan mempersoalkan, tapi saya mempersoalkan terkait bagaimana ke depan supaya benar. Data diperbaiki. Ayo, nanti sama-sama kita turun ke bawah kayak yang kita lakukan pada tahun 2001. Dari pendamping Kertosono, pendamping Jatigalen, pendamping Lengkong, dan Paten Rowo kumpul jadi satu di Ngepung mendata. Namun sedih Pak, Ngepung ini harapannya bukan untuk Ngepung Pak, untuk Nganjuk. Makanya slogan kita, moto kita pertama adalah dari Ngepung menuju Nganjuk sejahtera. Saya Pak Dewo Pak sama teman-teman, apa Pak Suyadi di lokalan Ngepung. Walaupun sebenarnya Pak, saya ini adalah pimpinan Serikat Buruh Nasional, tetapi bagi saya memulai yang kecil untuk kepentingan yang besar itu lebih baik daripada kita justru merusak yang kecil melalui yang besar-besar. Betul Pak Man? Kita memulai yang terkecil untuk kepentingan yang lebih besar. Saya mulai dari Ngepung Pak, tetapi ya saya tidak ngomong Pak ya tentang lelang bengkok. Kita mulai Ngepung dengan Pak Joni Kapolseknya, Pak Joni sekarang di Polres. Sama-sama Pak Joni saya koordinasi berjuang keras agar lelang itu dilaksanakan dengan benar. Dilaksanakan Pak, tapi ditinggal noleh barneh Pak. Wes lelangnya kacone. Iki malah Pak, jujur Pak, ini ada konflik kepentingan di pemerintah desa Pak. Ini persoalan antara perangkat desa dengan kepala desa Pak. Karena memang perangkat desa yang seharusnya punya kepentingan lebih tinggi dan punya etikat yang lebih baik daripada kepala desa. Karena apa? Perangkat desa itu jabatannya panjang. Lah nek lurah iki kan paling gak ganti Pak. Mulane tak omongi perangkat desa sing nyar-nyar dadi wae aja malah lurah. Goblok kok malah lurah. Lah karena lurah ndang suwe nang entek. Korupsi wis akeh, kowe trimo melok 100.000 masuk lho, betut. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, harapan kita, saya minta ini pemerintah daerah, ini harga mati. Yang saya sebut harga mati ini kewajibanmu. Kita tugaskan sebagai rakyat. Kamu mendata ulang. Mendata ulang ke desa Ngepung, dan ternyata beras-beras yang untuk orang mati yang belakangan ini ditumpuk. Masih ditumpuk. Ayo dibagikan siapa-siapa yang belum dapat. Dan di sini saya selipkan dana desa Cek Marak. Dari mana? Dari soal bantuan sosial BLT. Ternyata BLT ini gak dilaksanakan saat ini, tapi laporannya yang PMD saya ada, itu dilaksanakan. Lagi-lagi wong cilik Pak sing dimusuhi, nek wong gede disangoni, nek wong cilik dimusuhi, ya ora? Nek wong teko plat merah beyek nang balai desa, kami tuh bingung golek utangan. Kenapa? Dia ngomongin plat merah, masuk plat merah nggak duit, masuk plat merah iso nompo duit. Ngeri Pak. Jadi sing cilik dimusuhi, sing gede di sana. Sing cilik diledek, sing gede didadekne. Coba sing dadi ya wong-wong kuwi kadian. Dan jalure wong kuwi tok. Piye to? Ngeri Pak kondisi ini. Ayolah ganti, boleh bocah nom, sing ora ndek beban, sing bebas dari lingkungan KKN. Dikon dadi pemimpin, dhek ben enteng ke forum sing bantu. Ayo ndi nek sing sulit nyeluk forum. Karena pemerintahan ini kecil Pak. Uang ini wis dadi bupati putuhku iso Pak. Karena uang kuwi nek wis dadi bupati iki butuh iki lho Pak. Butuh didik jari kok. Nek orang di jari ini bahaya Pak, mereka nek ngongkon wong ngawasi wong nagake wong. Jadi nek wis dadi bupati iki gampang. Sing angel kuwi nek ereh iki sampean melok salah. Sampean yo disogok.
Daerah jadi tobat nyogok sampean bayari sakmene. Begitu jadi ya dia golek. Jadi ke depan kita juga diantaranya ya. Jadi calon-calon bupati silakan ke forum. Mungkin forum tidak banyak masanya, tetapi forum punya keyakinan dan tekad, dan keyakinan dan tekadnya forum ini sudah diyakini oleh masyarakat Nganjuk, teman-teman. Karena apa? Saya melihat ya, masyarakat di Nganjuk itu sudah meyakini oleh tekadnya forum. Enek masalah moro ngepung, Pak. Mongko akui ketua forum Nganjuk. Kenapa tidak ngepung? Karena omahku ngepung, Pak. Moro ngepung berarti yakin terhadap forum. Masalah apa, Pak? Jadi podo apa nih ya? Podo mbulet. Tapi nek pengurus kesulitan ya moro ngepung, Pak. Ki pembulet iki sing tekon. Tapi ya kita bantu, Pak ya. Wis aja bulet neh ya. Diselesaikan sampai hari ini, termasuk kepala desa. Kalau kepala desa yang punya tekad untuk memperbaiki diri, tekon ngepung. Kita bantu. Pasti kita bantu. Tapi kue nak ora tobat-tobat, saya yakin hanya waktu. Hanya waktu. Hai kepala desa, hanya waktu yang menentukan kamu. Semakin kamu ditambah 2 tahun, saya pastikan kamu akan semakin tersiksa. Cepat akhiri dengan tobat, menghentikan segala kegiatan yang salah. Kalau berlanjut, saya pastikan tunggu waktu, dan saya sepanjang saya masih hidup, kamu akan injak-injak, akan gerogoti bumi pertiwi ini. Saya tidak akan biarkan. Setuju teman-teman? Ngepung, lanjut, pisang. Berapa tak ketok pisang mulai. Ya jadi sekali lagi ya, jadi teman-teman dan kita sudah teruji ya. Memang banyak, Pak, yang semangatnya bergabung forum, membela kepentingan orang banyak, tapi wajar, Pak, gak kuat, Pak. Sampai bakul mie prai. Ya, bakul mie prai, Pak. Sing kimeng tandur jadwalnya prai. Sing daun prai. Tapi apakah itu tadinya kita tidak miskin karena hari ini ikut aksi, betul? Tetapi justru keyakinan kita semakin kuat bahwa yang benar tetap benar. Manusia itu punya kewajiban untuk berusaha, tetapi penentunya adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita usaha, Pak. Dan Gusti Allah tidak pernah memerintahkan orang harus ini. Perintahnya secara umum satu, ibadah. Ibadah aja ngenteni diceluk, ibadah aja ngenteni diperintah. Kayak apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Di mana ada ketimpangan sosial, kesulitan, kerusakan akhlak, di sana Muhammad datang dengan membiayai dirinya sendiri. Jangan sampai nanti kita forum diceluk wong sangu merah cocok ora teko. Forum nggak perlu diceluk. Kalau memang ada kesulitan, di mana ada ketimpangan, di sana kita hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga langsung saja ya, jadi jujur saja, ini sebenarnya sudah menjadi pemikiran saya pemilu. Mau pemilu dulu saya sudah mikir, karena santernya isu terkait bantuan beras ini bukan dengan politik sampai di Mahkamah Konstitusi berakhir. Ini masalah ini. Saya bilang gini, politik gede saya hasilnya paling mungkin gede seseorang bikin. Ya saya pikir senang saya gini, ketika orang tidak mampu dibantu, itu saya senang. Karena apa? Paling tidak masih ada yang ingat kewajibannya sebagai warga negara.
terutama sebagai pejabat ya, yang diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Jadi senang saya orang di Bali. Nah, baru saja saya rapat pada tanggal 10 kemarin rapat bulanan. Ramai usulan-usulan tentang bantuan sosial. Yang diantaranya banyaknya bantuan sosial baik yang didapatkan dari desa melalui BLT ini dihapus. Tetapi ketika beras turun ini tidak semuanya ya, yang jelas ada orang mati yang dikasih. Tidak bisa orang lain, orang tua saya sendiri, besan saya, tetangga kanan kiri saya itu hampir semua yang meninggal itu dapat ya. Nah, saya juga ingat itu pada bulan awal April saya aksi ke kantor pos Paten Rowo. Ini bapak-bapak kepolisian pasti tahu karena ikut mengalami. Kenapa saya aksi di kantor pos Paten Rowo? Bahwa ada salah satu RT dan dia adalah Hansip Pak Jarno ini meninggal. Nah, bantuannya ini sudah ada rekom dan diberikan undangannya ini kepada anaknya, anak kandungnya satu-satunya. Ternyata tidak bisa diambil. Karena apa alasannya? Prosedur, aturan ini dari pusat, ya dari pusat. Tidak bisa diambil. Boleh mengambil, ada kebijakannya adalah kalau dia satu kakak. Kebetulan Pak Jarno ini anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Terus keluarganya itu dua berpisah kakak ini disabilitas. Orang sangat tidak mampu. Keluarganya disabilitas dua-duanya. Dulu bedah rumah kita juga ya. Ini kenapa itu tidak bisa diambil? Karena data dari pusat. Saya juga menyadari itu akhirnya ya oke. Yang penting saya minta agar tahu bahwa uang yang seharusnya diberikan oleh Pak Jarno itu dikembalikan kepada negara. Kantor pos berjanji pada saat itu ya, berjanji akan, awalnya dia ngomong kantor pos itu malah Cik Canom ngerti politik itu. Ada Pak aturan ke pusat? Ada. Nah, silakan ditunjukkan. Artinya tidak ada. Terus dia janji akan melaporkan ya. Tapi di demo baru dilaporkan. Nah, kalau di demo ya biada, ya benar. Karena di demo baru jadi nek saya nggak keterima adalah bilang balik nih. Nah, ini jangan sampai ya. Saya melihat skop kecil aja di kampung. Ini pasti terjadi di seluruh Nganjuk. Tidak menutup kemungkinan di seluruh Indonesia. Nek sistemnya kok pusat. Kenapa? Terkait data online. Semua data itu berangkat dari desa, dari lingkungan. Bahkan aku ngomong ini sing di penduduk asline lurah desa. Karena kok desa kabeh masuk istana kayak ya enek kelurahan yang apa. Tapi alasan-alasan yang diterima masyarakat ketika masyarakat mempertanyakan haknya ini dari pusat. Ini yang saya mau pertanyakan. Dan Pak kepalanya tidak datang. Pak Kadin kebetulan dinas di sini kalau di Nganjuk dinas ketahanan pangan. Beliau kebetulan rapat di Bogor. Ya, saya tahu. Jadi kemarin itu saya koordinasi juga dengan Intelkam, bukan dengan bahwa katanya hadir beliau hari ini. Tapi kan tidak hadir. Saya tahu, yang males naik kongen itu. Naik konkursi rakyat males, dibayar konkursi rakyat, naik konkursi rakyat males. Naik kono kan enak tuh naik hotel. Dinas taek. Saya itu tahu. Saya di tingkat nasional biasa. Duit nih kementerian isi sone jaluk kalau lembaga-lembaga. Aku di sana saya pimpinan Kabinет Nasional, saya tahu persis kerjanya semua pribadi bagi duit. Dan hari-hari ada seminar, hari-hari ada rapat, hari-hari itu. Tapi orang ini hasilnya
rapat ngasilnya rapat, seminar ngasilnya seminar. Ayo kalau kita sibuk, apalagi Badan Ketahanan Pangan ini Pak Yusuf, Pak. Itu kan, kalau Dinas Pertanian ada Pak. Dinas Pertanian, Pak Muslim. Kemarin kan sudah kita bahas di sini juga, di ruangan ini. Kita bahas kemarin terkait hal ini. Tapi kan sampai hari ini tidak lanjut. Terkait pupuk, terkait masalah-masalah di desa, dana desa, mantek menginspektorat, PMD. Mana ada yang dilaksanakan sampai hari ini? Dan nolong kok dibahani. Ini ditindak dong. Nah sekarang ini bagaimana solusinya? Saya sekarang solusinya aja saya tanya. Pasti nggak bisa menyampaikan solusi karena pimpinannya tidak ada. Telepon nanti dia. Telepon. Karena ini rugi kita, alat komunikasi ini sudah canggih, tapi tidak dimanfaatkan. Telepon dia, jangan sok-sokan. Nggak bisa telepon lagi dinas-dinas lain. Ini kan isu sudah berkembang lama kok mau ya orang gerak belas. Minimal data itu sumbernya dari mana? Yang saya mau pertanyakan. Sehingga kok ada orang mati barang DKI loh, datanya kok ngendi sumbernya? Saya yang kamu soalkan itu, saya pengen tahu sopo yang data ini. Terus saya ini bingung nih desa kan. Desa alasannya mau dibenturkan RT, makanya RT, RW, LPM tak tolak. RT, RW gak jawabannya apa-apa malah ditekan juga warganya. Ciri ini yang bisa memberi kebijakan terkait beras yang orang mati yang mungkin belum disalurkan adalah RT RW. Bahaya ini. Uang negara, setiap sen uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Nah kok terima dilempar orang ini? Bahaya Pak. Negara yang bingung. Jadi tolong begini, saya mau minta tahu datanya dari mana. Saya akan datangi yang punya data dan yang punya data bertanggung jawab besok berangkat ke ngepung data ulang. Terus ngepung kayak dikongkong gayanya. Hari ini kan bagi. Terus masyarakat timung sing usul-usul ini akhirnya wah ngepung beras DKI sing merawat sebagian. Itu datanya kok tiba-tiba asal kawal atau tiba-tiba DKI. Ya gila uang negara di kayak beberapa pada kaca nasib. Makanya korupsi ratusan triliun terjadi ya karena gini. Jadi ini harus besok data ngomong kan gampang. Pegawai diperintahkan pasti berangkat gak kontrai karena kerja wajib hukumnya. Jadi setiap pegawai hukum undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 13 tahun 2003 wajib hukumnya pegawai pekerja itu bekerja minimal 40 jam dalam 1 minggu. Wajib. Ini berlaku juga di pemerintah namanya undang-undang. Jadi kalau diperintah besok ngomong data wajib. Data ulang. Banyaknya juga masyarakat yang dulu dapat BLT itu hilang-hilang begitu saja. Maka saya cek, saya ada laporan di PMD kemarin. Setelah aksi saya ada laporan yang kualitasnya lengkap. Termasuk yang dana desa dibagikan untuk BLT itu juga dikeluarkan. Tapi nyatanya tidak ada rangkapan. Nah ini kan bahaya kalau ini kita mulai dari kasus ini. Saya minta besok Pak Tekno, PJ ada tidak? Tidak ada sekarang. Kalau ada saya mengajak audiensi langsung. Bolak balik yang Jakarta kok beneran. Besok harus diadakan pendataan di kampung khususnya. Mungkin kalau tidak bisa lain biar usul. Karena ini menyangkut kepentingan ke depan, Bu. Kepentingan ke depan ini soal kependudukan. Jangan kayak BPS barang nih kerjanya ngongkon wong, bayari kok untung. Dia tidak turun. Saya minta intinya itu. Besok adakan pendataan di Ngepung. Kalau tidak, besok hari Rabu, Kamis kita langsung geruduk di kabupaten tanpa pemberitahuan.
Karena saya tahu persis tentang penyampaian aspirasi yang benar. Saya sudah koordinasi di Mabes Polri pun sudah bicara soal ini. Jadi kalau penyampaian aspirasi memang penting dan mendesak, tidak perlu pemberitahuan. Dan nanti kepolisian yang menimbang-nimbang apakah ini perlu dibubarkan atau tidak. Jadi kalau unjuk rasa nggak ada urusannya dengan hukum. Ngomong rasa di itu nih pemerintahnya londo, nih unjuk rasa tembak sampai nyuwek gendero biru ya ditembak, ya. Jadi kalau besok tidak ada pendataan di Ngepung, tidak konfirmasi dengan kita, hari Kamis kita gerutuk tanpa pemberitahuan. Kita datang ke sini. Jadi intinya saya minta pendataan ulang sana. Dan saya kemarin sudah kerjasama dengan Dinsos untuk mendata, sebagian masih saya data. Ada 100 berapa kemarin saya bawa ke Dinsos, tak suruh ngecek siapa yang masuk sudah di TKS atau belum. Karena nanti kalau sudah dimasukkan di TKS langsung onan menteri, saya nanti yang akan menghadap ke Jakarta. Entah ini pemerintah ngajuk, sual, umum, Surabaya. Jadi nanti siapa yang sudah terdaftar, saya akan tindak lanjuti ke Jakarta. Ya, jadi teman-teman, saya minta itu saja. Jadi tidak usah kita panjang lebar. Saya pengennya besok adakan pendataan ulang. Itu solusi. Nanti setelah pendataan ulang, apa langkah kita kan baru. Karena omongku kan ngapusi orang. Itu yang perlu dilihat. Ya, saya ngapusi. Opo Badan Ketahanan Pangan sok-sok wani nyelenggarakan bantuan sosial ini nggak becus. Itu ya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Eri, mungkin bisa membantu menjelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Laku Sari, Pak dari Polres dan jajarannya, Pak Pik dari Satpol PP dan jajarannya, Pak Suyadi beserta rekan-rekan forum. Puji syukur dari Allah SWT kita bisa dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberkahi setiap langkah dan usaha kita semua. Sholawat serta salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di zaman akhir kita bisa mendapat syafaat beliau. Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada berdasarkan surat Badan Ketahanan Pangan BKPN di Nganjuk. Ketika kami luruskan bahwa di Kabupaten Nganjuk tidak ada Badan Ketahanan Pangan Nasional, yang ada adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk di bawah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Untuk Badan Pangan Nasional itu di tingkat kementerian, lembaga tingkat menteri. Jadi untuk tadi saya juga berusaha untuk menangkap aspirasi yang disampaikan oleh Pak Suyati beserta rekan-rekan forum. Sudah kami dengar orasinya, tentu menjadi catatan bagi kami untuk bisa lebih melakukan evaluasi dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk, termasuk masyarakat Desa Ngepung, Desa Pisang yang disampaikan dan lain sebagainya. Untuk kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas dari kementerian lembaga yang ada, ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan Pak Suyati. Jadi yang Bapak aturkan tadi itu tentu menjadi catatan dari kami
kami. Namun demikian ada beberapa hal yang tentu kami selaku pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan intervensi yang langsung. Karena apa? Data itu sudah BNPA dan data tersebut sesuai yang mungkin Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat, data tersebut kita peroleh langsung dari pusat. Nah, data tersebut sudah menyebut BNPA, data dari Kemenko PMK. Nah, terhadap tadi yang Pak Suyadi aturkan terhadap keluarga yang meninggal, tentu kami ikut belasungkawa. Namun terhadap data ini, karena data dari pusat, tentu kami menjalankan sesuai dengan aturan. Nah, terus kemudian bagaimana terhadap istilahnya yang tadi yang sudah meninggal, anaknya dapat ya bisa. Kalau di kegiatan kami itu boleh ya, di cadangan pangan. Jadi kami itu sebenarnya bukan bantuan sosial. Kalau Bapak Ibu melihat yang kemarin di pusat itu, jadi bantuan beras itu bukan bansos. Itu memang bantuan dari pemerintah, mengeluarkan cadangan pangan pemerintah dalam rangka penanganan salah satunya kemiskinan, kerawanan pangan. Nah, intinya ini pemerintah hadir untuk memberikan meringankan beban dan bersama kepada masyarakat, membersamai masyarakat terhadap yang sudah meninggal. Itu memang datanya langsung menerima dari pusat, dan jika diambil oleh keluarganya, tentu kalau bantuan pangan yang berupa beras itu boleh ya, kalau beras pertanyaan satu kata. Walaupun memang misalkan dialihkan pun, itu saya rasa selalu kami luruskan, pihak RW tidak akan mendaki kalau dari bantuan pangan, karena sudah ada aturannya. Boleh ya, dialihkan berdasarkan data dari desa, data DPKS, dan itu tentu kewenangan dari desa. Itu kewenangan dari desa. Jadi kegiatan ini memang kegiatan nasional untuk Pak Suyadi dan Forum. Ini kegiatan nasional dari 2023 kemarin sudah kita laksanakan. Terhadap pergeseran data itu pun juga kami menerima langsung dari pusat. Namun demikian tentu apa yang teman-teman Forum sampaikan juga akan kami sampaikan ke pusat ya, bahwa pengalihan tersebut boleh ya, senyampang masih terdaftar dalam DPKS, dan selain berwenang yang berwenang adalah pihak desa, jadi bukan RW ya. Terus kemudian untuk kegiatan lain yang tadi disampaikan kami catat, tapi mungkin bukan ada kewenangan kami, jadi kami tidak bisa menjawab. Mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya dari penjelasan dari Pak Dirjen, berarti wonten berjenis bansos yang bersumber dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Kemudian yang kedua yang dari yang dikelola oleh Dinas Sosial BPKS. Saya mau sampaikan ini. Jadi sekali lagi gini ya. Kemarin kan semua orang masyarakat Indonesia dengar ya, ada perdebatan antara ini bantuan sosial sampai di MK, Mahkamah Konstitusi kasus ini. Nah, saya kan tadi menyampaikan tadi dari pihak Badan Ketahanan Pangan bahwa tugasnya termasuk juga sama lah dengan Disos itu verifikasi validasi. Dan saya tidak tahu bener terus ngentek pusat, dan pusatnya kok di asalnya dan pusat apa roh
Sampai mau sampai nih bohong. Ayo nggak percaya dulu kasus BPD Nganjuk Samsul Huda disampai nih ngantek berapa tahun ini? Enek 5 tahun. Jawabannya orang enek. Nah, aku pernah bersurat di pusat itu dari apa Kementerian ATM terkait anu itu hari PTSN dibalas 1 minggu. Ya jadi ada itu surat dari BPN. Lagi pada negara ini kok orang dibalas. Apa pertanyaannya? Ngomong aja. Jadi nggak ada surat itu dikirim. Makanya ini kita kan memperbaiki data. Apa salahnya? Terus pemerintah bisa apakah dibiarkan? Bisa kan? Apakah dibiarkan? Kalau dia tidak benar, apa fungsinya? Kalau begitu kan nggak perlu ini kantor kabupaten. Kalau itu pemerintah bisa berdiri sendiri. Nggak perlu dia naik kantor kabupaten, nggak perlu ada badan-badan ini di dinas-dinas ini. Sebabnya dia bisa berdiri sendiri, bisa mengambil kebijakan sendiri. Omongnya tepok besar, tapi bisa oleh punya kebebasan. Ya bahaya Pak, timbul nih korupsi. Timbul korupsi nih. Saya ini kan etikat baik. Saya pengen ayo turun sampai ditugasi pusat, mau sekedar ditugasi terus masih. Sampai pasti ntar hitung-hitungannya berapa jumlah saknya. Nah negara ya saya bahaya Pak. Nah ayo kita data. Makanya saya mau ketemu PJ sebagai pemerintah daerah, apa dinasnya ditugasi ini karo PJ. Wes kerja sakarepku penting setorane lancar, ngono. Saya berharap ayo didata ke sana. Itu solusi. Yang ngejauh badan statistik yang nyambut gawe ngomong bocah-bocah kayak. Sampai pernah ada yang saya soalin, salah satu pesuruhnya. Dia minta maaf tuh kenapa? Bagaimana kamu memastikan bahwa orang itu mampu atau tidak mampu? Kamu ini datanya utang nih piro, tanggungan nih piro, harta nih piro. Kuwi sisane kuwi lho. Sing hak miliki. Sing iso gawe standar mampu ora mampu. Gak ngerti ketika kata di motor dia anu suge. Wah, kredit KB dan sebagainya. Jadi sekali lagi gini, saya minta ayo dadakan pendataan ke bawah. Makanya saya pengen ketemu kepalanya, pengen ketemu PJ. Saya kemarin wanti-wanti dengan kepolisian. Jangan main-main ini. Karena ini berbahaya. Wong mati di uripnya ini akan mempengaruhi secara kenegaraan. Di dalam tata negara kita akan terpengaruhi oleh data ini. Kalau semua orang boleh mendata, boleh mengambil kebijakan, ini bahaya terhadap negara ini yang dilakukan ini. Bagaimana orang mati bisa diterima? Nah, aku ya mau Pak ngerti ngono. Itu tidak benar kok kita terima. Salah. Podo karo perangkat desa pengenane. Coba cari-cari dikai kompensasi terima aku diterima Pak. Wong aku gak setuju. Dan kompensasi sing ra dadi yo kompensasi kabeh aja cari sing bermasalah. Ngepung karo garas, karo babatan. Kan gitu. Kita komitmen di situ. Ini bahaya Pak. Ini negeri kita semua ya. Kita punya anak, cucu. Nek terus berulang ini. Kita makanya sekarang rame. Anak toko Cina, tentara toko Cina. Ya akhirnya Pak kita dijajah sebentar lagi. Karena kita lemah. Kita wis pokoknya asal ketok, orang nyambut gitu tenanan asal ketok. Jadi saya minta ada pendataan. Nah kalau ini perlu disampaikan, sampaikan kepada pimpinan. Saya tunggu. Mulai pimpinan ini belum orang belum. Kalau memang ini harus dari pusat, bikin pernyataan di sini. Saya bawanya ke kementerian. Jangan ngomong. Mulai ngomong bolak-balik awak duit. Terus kayak ini lembaga sosial yang tertinggi dari pemerintah daerah. Jadi ya duit nanti Jakarta boleh utangan. Tanggung bilo rakyatnya yang harusnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah udah kuyuran honor ini. Tolong itu disampaikan pada pimpinan. Permintaannya forum peduli masyarakat Nganjuk agar diadakan pendataan ulang terkait bantuan ini. Terima kasih Pak Syihadi, mewakili forum. Jadi
pemerintah daerah itu bekerja berdasarkan aturan. Ya, ada aturannya, termasuk data. Jadi data itu tidak bisa istilahnya semua mendata. Ya, tidak boleh semua mendata. Misalkan si A mendata, si B mendata. Jadi data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Dan tentu data yang ada itu yang sudah ada, yang diakui itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada itu secara nasional, itu ada namanya data P3KE yang pertama, yang kedua ada data DTKS, dan tentu data tersebut sudah mendapat legitimasi ya, dari lembaga yang berwenang, kan gitu. Nah, pemerintah itu dalam menerapkan kegiatan tentu berdasarkan data yang memiliki legalitas yang ada, dan data tersebut tentu data yang sudah diakui. Ya, yang pertama secara nasional adalah data P3KE, yang juga data DTKS. Jadi untuk pelaksanaan pun tentu pemerintah mengacu pada data-data tersebut. Nah, terus kemudian yang utama adalah pihak desa, memang betul. Makanya di sini ada fleksibilitas terhadap data. Misal, yang saya dulu, datanya meninggal, boleh diganti, boleh. Pemerintah juga tidak aku. Ya. Beras tersebut dikasihkan boleh ke yang lain, tetapi menggunakan data DTKS. Itu boleh. Nah, jadi tidak boleh. Jadi boleh. Tapi dasarnya adalah data yang memiliki legalitas yang diatur oleh pemerintah saat ini. Mungkin begitu Pak. Nanti saya mau jawab ya. Sejak tadi adakah saya bicara aturan? Kami tidak mempersoalkan aturan, tapi kami malah menyampaikan persoalan yang ada di lapangan. Adanya penyimpangan. Saya mau tanya, benar enggak kalau datanya orang mati itu masuk masih? Saya mau tanya, saya hari-hari di Dukcapil, saya hari-hari di dinas sosial, tanya, boleh ditelepon cara dinas sosial? Bisa dilakukan perubahan-perubahan di Dukcapil bisa. Bahkan saya buat begini, mungkin ini belum pernah. Ada orang karena orang tuanya nggak setuju tidak menikah, punya anak, terus yang dia terakhir gak iso. Luwih bangsanya awak dhewe mempunyai kesulitan begitu, kita nggak bisa mencari solusi. Mau melewati diri di pemerintah, gue jaket pemerintah. Ini bangsa ini nggak bisa mencari solusi. Akhirnya kebijakan diberi solusi, Pak. Ada lagi lah bangsanya dhewe. Dan apa? Undang-undang tentang kewarganegaraan kita itu sangat berat, sulit, tidak seperti di luar negeri. Kita ini berdasarkan darah keturunan. Lah dia enak sing gawe, enak turunane. Terus kita ora ngakoni bangsa apa lagi. Jangan Pak bicara aturan-aturan sampai sedikit-sedikit cok ke pemerintah tadi bahwa itu boleh pemerintah berwenang. Kita tidak mempersoalkan aturan Pak. Yang saya persoalkan, ya kok iso sampai mau mati di dinas sosial bisa. Lah sampai ngomong tadi tugasnya adalah memverifikasi. Dan diomongin ini kok tembok baliknya desa iso. Sampai ngerti desa? Sampai tahu ini desa? Saya bilang lalu aku ini. Ayo sampai ngurus apa nih kalau saya ini? Hari-hari saya rumah sakit. Memang banyak dinas sosial. Sama tanya Pak Gatot Dukcapil. Kalau mau ngurus KTP melalui calo, bayar 150.000. Sampai ada yang sampai 1,5 nih, ngomong aktif, mandok dan lain sebagainya. Sama ngomong kita pendidik, saya ini pelaku di lapangan Pak, bukan mau demo. Tenaga Pak, pikiran sih kita bela apa? Hasilnya apa? Itu Pak menunjukkan apa yang kita lakukan. Zaman sama jawab main-main peraturan. Jawab itu basi Pak. Zaman pilkada 5 tahun yang lalu Margen itu jawab saya itu tak. Oh nih,
Apa tugas ada pengawasan di desa, ada babin kantimas, ada babinsa. Nek titik-titik percaya sing ora bener iki kaya bahaya terus digolek nene sing ora bener meneh. Gak saya ora bener. Sampai ngerti kerusakannya di desa ini diakibatkan kader. Masa sampai gak ngomong ning media sosial bahwa yang dapat rata-rata adalah keluarga kepala desa dan orang-orang yang dekat dengan desa ini keluarganya perangkat. Tahu persis. Nah ini yang kita akan baiki forum karena apa? Perintah konstitusi. Negara membela segenap bangsa dan tujuannya kan orang nggak mampu tadi. Yang orang meninggal kan tidak punya hak. Dan yang oleh diambil anaknya pemangkai sugi. Kayak aku tak ngaku sugi, aku sedih. Masuk aku ada nampani. Lah DTKS ini kabeh iso gawe Bu. Ada verifikasi, saya mau tanya dinas sosial. Ada verifikasi ke desa. Ayo dulu sampai yang bisa. Enek wong sing omahe bambu ora oleh, enek sing omahe watu oleh. DTKS. Ini aturannya DTKS, tapi pelaksanaannya. Setiap aturan saya belajar sedikit setiap peraturan ada aturan mainnya, aturan pelaksanaannya. Di situ ada orang yang namanya bupati, di situ ada orang namanya lurah, di situ ada namanya gubernur, di situ ada presiden. Karena itu adalah aturan pelaksanaan. Dan yang melok aturan kita melok buku. Itu yang disampaikan seolah enteng. Tapi bagi kita Bu, hari-hari wong teko. Terus sampai ini mana mau atur yang perangkat desa, Terus ini urusan pusat, sama seperti ini. Nah sampai ke entos, sudah bagi wong rentos, kongkong sing entos. Ya saya lebih baik dinas sosial. Kemarin datanya sampai hari ini dinas sosial sudah clear. Dengan tambahnya Ibu Rusma yang tadimu datang sini tambah 58.000 untuk ngasih. Kerjanya kopi, kerjanya margen, TKS. Kalau Risma tidak datang di sini tidak tambah itu kuatnya. Jadi ayo turun ke sana disesuaikan dengan bisa saja saya setuju. Karena itu sudah ada. Kalau yang belum verifikasi memang tidak mampu dan aturannya DTKS apa? Setiap bulan. Dan setiap bulan diadakan pendataan verifikasi. 3 bulan sekali ada validasi dan penetapan. Iya, aturannya melaku, ngetek, namaku Pak. Hari-hari saya bikin saya tanya, nah, tulis di dalam Pak Tres kabinnya, mulai Pak Nantang sampai jam 1. Jadi lagi, ayo kalau mau pemerintah desa punya etika baik, apa pemerintah kabupaten ke sana, ambil benderong yang bisa dia keadaannya Pak. DPP ini dari mau laporan, pemain laporannya nambah amplop, lapor kan amplop, ya beres, hati-hati, ya baik. Ayo kita coba disampaikan aja sama pimpinan, termasuk PJ Bupati, disampaikan. Karena pertemuan ini rapat ini aksi unjuk rasa menyampaikan kepada tujuannya bukan bapak-bapak ibu-ibu. Tujuan saya adalah kepala bidang dan tujuan saya adalah PJ ketika Bupati. Kalau memang sampaikan, jangan melalui sampai ini tidak sampai. Ini nasib orang. Nasib bangsa kita. Ini bukan nasibnya dua Pak. Nasibnya orang tidak mau. Tolong disampaikan di sana. Apa jawabannya? Kalau jawabannya tidak bisa, nanti saya hubungi PJ. Kapan dia ada, saya akan datang. Tolong dihubungi. Karena jawabannya ketika aturan, mohon maaf saya tidak mempersoalkan aturannya. Ya, terima kasih Pak. Tidak ada yang Bisa. Jadi ini sebenarnya sampai bisa itu sampai ini siapa? Sampai tidak punya peraturan, tidak punya kebijakan. Yang menentukan adalah aturan pelaksanaannya. Sampai siapa kok sampai bilang bisa? Sampai hanya sekretaris. Pimpinannya aja nggak ngomong, kok sampai ngomong. Ini bahayanya negeri kita. Orang yang tidak berwenang sok ngambil keputusan, sok iso. Sampai siapa kalau sampai mengatakan bisa? Ya bahaya nih bisa ya kayak ngomong. Ini lagi tak namanya Sutarni, itu keluarga nih, enak saya bisa berpoyo. Wong dia.
Ya, jadi gini, Saya sumber data yang kita gunakan itu sebenarnya sama dengan Dinsos, Pak. enggak, dinsos enggak ada data orang mati sampai data orang mati kok. Ya, jadi sumber datanya itu sama. Loh, kalau sama dinsos kita nggak protes di sini. Saya ini sudah datang dinsos. Bukan datang sama datang dinsos dulu tanya dinsos. Ya. Di dinsos, wah pas saya dari kantor masalah itu. Loh. Saya datangnya di dinsos. Kemarin malah dia ketemu Bu. Iya. Ya. Turun ke lapangan loh, foto pulang. Naik ada bensin tak tukang nih. Naik rasa berangkat penuh tak jemput. Demi apa? Demi kepentingan negara. Oke. Mungkin untuk yang di Kepung nanti coba kami cek ke lapangan, ya. Kami Gitu loh. Supaya mediasi diperbaiki dengan data. pihak desa. Tapi sekali lagi kalau sampai datang ke sana jangan koordinasi dulu dengan desa. Desa mau sih. Pertama mau dia gak enak. Lurah di Songpong gak enak Pak. Sing tanda tangan yang di Songpong itu loh. 1 Carik, 2 Mudin, 3 Jogoboyo. Banyak apa malah. Temenan aku nek urusan Pak. Kis kan harus ada pengantar dari sana. Kita tapi Jogoboyo ketemu bayar karena aku butuh tanda tangan itu. Lurah enak Pak. Keadaan Pak. Ini loh sampai yang nggak pernah lihat di sana itu keadaannya. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Suyadi dan forum. Nanti coba kami akan cek di Kepung. Ya. Nanti kita Dan ini juga, ini kan saya ini juga belajar Pak ya, investigasi artinya cek, memastikan agar kebenaran itu ya pelapor aja. Nanti kita kan yang lapor. Koordinasi dengan desa sama kita, karena kita kan melaporkan si ABC ya, bohong orang kok tak ditulis gila wongnya. Ojo sampai kok sampai ning desa, karena desa ora dituduhi sing liya. Nah, gitu loh. Ya, kami nanti forum tak tunggu dulu Pak Tris datang sana. Dan satu-satunya di Nganjuk yang ada warung yang benar adalah ini. Saya yang sama Pak Tris. Ya. Karena ada hadir di tempat kita saya. Kesini hari ini Pak, aksi demo ini. Iya, jadi sebenarnya kita aksi hari ini adalah ke Badan Ketahanan Pangan Nasional. Kalau di sini hanya Badan Ketahanan Pangan Nganjuk ya, yang kantornya adalah di Loceret ya, itu dekat Samsat sana, dekat Samsat sana. Nah, tetapi karena adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan tempat dan jalan dan lain sebagainya, maka aksi kami alihkan di kantor kabupaten. Nah, aksi hari ini adalah terkait tentang bantuan beras ya, bantuan beras yang datangnya dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Itu di mana Pak? Bantuan terkait bantuan di mana Pak? Ya, bantuannya itu dibantukan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya yang kami data sementara ini khusus di Desa Ngepung ya, karena keterbatasan dan sebagainya yang bisa kami data adalah di Desa Ngepung. Nah, di Desa Ngepung itu ternyata data-data seperti apa yang disampaikan di dalam tidak sesuai yang ada di DTKS yang seperti biasa. Malah orang yang meninggal itu dapat. Itulah yang kami sedang sampaikan dan saya minta agar melakukan pendataan ulang. Hasil dari mediasi ini tadi seperti apa Pak? Ya, jadi penyampaiannya tadi akan disampaikan kepada pimpinannya, yang usulan kita akan pihak Badan Ketahanan Pangan akan melakukan pendataan di Desa Ngepung, mulai dari Desa Ngepung gitu. Pendataan yang seperti Pak Suyadi mau, apa yang Pak Suyadi lakukan? Ya, jadi sekali lagi ya, bahwa apabila tidak dilakukan pendataan dalam seminggu ya, kita tidak mintalah serta-merta ya, mungkin koordinasi dan sebagainya 1 minggu sampai hari Senin belum ada pendataan ke Desa Ngepung,
Selasa kami tanpa memberitahukan kepada pihak kepolisian langsung ke sini, dan tentu orang yang sudah datanya masuk saya ajak semua dan akan duduk di sini sampai mereka itu dapat gitu. Terima kasih Pak.